Debat Capres singgung soal kondisi Palestina, inilah penyampaian ketiga Capres. Probolinggo CB News Indonesia, semua Capres calon presiden baik nomor urut 1, 2 dan 3 menyinggung kondisi Palestina, saat memaparkan visi misi dalam debat ketiga pemilihan Presiden Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 malam. Dalam penyampaiannya Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, ingin menghapuskan penjajahan di muka bumi, bukan sekedar statement dalam upacara tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu khususnya bagi Palestina, jelas Anies. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal kondisi di jalur Gaza Palestina. Menurut Prabowo, bangsa yang tidak mempunyai kekuatan militer akan ditindas seperti di Gaza. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan pada dasar kekuatan nasional, harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan ditindas seperti di Gaza, jelas Prabowo. Selanjutnya, inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menuju podium menyampaikan visi misi dan program kerja. Harap tenang, ada waktunya. Harap tenang. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, malam ini kita membicara tema-tema yang sangat penting: pertahanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, keamanan. Dengan demikian, kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan. Saudara-saudara, kita memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif, adalah non-blok, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Saudara-saudara sekalian, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita akan menjalankan politik tetangga baik. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan
bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kembali Pak Prabowo, kita berikan apresiasi yang paling meriah untuk para calon presiden pemilu tahun 2024. Sekarang diperbolehkan. Sedangkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan visi misinya, bahwa dirinya dan pasangannya Mahfud MD ingin mendorong seluruh negara tanpa mengintervensi yang lain. Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silakan Pak. Ya, sekali lagi ya, saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum KPU RI menggelar debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan. Pada Minggu malam hari ini, terdapat 6 subtema dalam debat untuk para capres tersebut, yakni pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri. Ketua TKD Kota Probolinggo Dr. Haji Aminuddin menyampaikan, bahwa para capres malam ini semuanya saling mendukung terkait permasalahan, baik pertahanan, keamanan dan juga perekonomian dan yang lainnya sesuai subtema, terang Aminuddin yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Probolinggo. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama tersebut? Waktu Silakan. menjawab 2 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Baik, dalam hubungan internasional, yang utama bagi Indonesia harus tentunya kepentingan geopolitik kita dan kepentingan ekonomi kita. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita, kita harus mengelola kekayaan kita, kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik, kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita, kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara selatan. Kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta belajar dari kita. Karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada,
neraca perdagangan kita bagus, surplus perdagangan mungkin 5 tahun berturut-turut, kita sekarang jadi panutan. Jadi leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri. Itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Selatan-selatan kita punya potensi yang hebat. Kita punya sumber daya alam yang sangat bagus. Kalaulah kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalaulah kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan, nikel kita miliki. Tapi boksit, ya, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar, ini menciptakan lapangan kerja, dan kita menyiapkan jemput bola SDM yang unggul untuk bisa meraih itu, dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. Satu, butuh lapangan kerja. Dua, dia butuh daya beli yang baik. Dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktunya. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis selalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita, itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Baik. Waktu habis, Ingarso Pak sung Prabowo. telodo. Waktu habis. Gimana Pak tanggapan Bapak hasil dari debat capres yang ya sudah kita Prabowo lihat tadi dari nonton bersama debat capres yang baru kita lihat, ya sungguh sangat interaktif dan masing-masing mempunyai argumentasi yang cukup signifikan, ya. Nah, ini menandakan bahwa pada debat ketiga ini, ya, season ketiga ini, dari cawapres cuman capres, kemudian capres ini menandakan bahwa masing-masing pihak sudah makin dimodali lah oleh timnya untuk memberikan masukan-masukan khususnya malam ini mengenai hubungan internasional, kemudian keamanan, pertahanan, geopolitik. Nah, kalau kita lihat memang
Ya karena mungkin karena waktu yang terlalu singkat, maka khususnya Pak Prabowo ini merupakan hal-hal yang memang sudah dialami Indonesia dan secara praktis memang kalau kita lihat di sini yang diperlukan memang kekuatan ekonomi pertama, kemudian kekuatan pertahanan. Nah, inilah yang pokok. Jadi segala hal yang teoritis yang dimukakan oleh yang lain itu bisa bukan hal yang terlalu sulit kalau memang kita bisa menjadi kekuatan pertahanan yang kuat di ASEAN ataupun di daerah selatan ini. Kemudian kita akan mudah untuk membuat bergaining politik kalau memang ekonomi kita kuat. Nah ini dua hal ini yang dikemukakan atau ditekankan sekali oleh Pak Prabowo, di mana salah satu untuk kekuatan ekonomi ini yaitu dengan peningkatan atau melakukan hilirisasi. Jadi di sini nanti akan produk-produk yang kita bawa ke luar itu merupakan produk-produk setengah jadi ataupun produk jadi. Nah, ini akan meningkatkan daya saing jual beli dari ekonomi Indonesia dan otomatis nanti untuk pembiayaan perdagangan maupun hubungan luar negeri pun akan dilandasi oleh kekuatan ekonomi ini. Nah ini yang kita tangkap tadi. Tapi ya seru ini seru. Tiga-tiga yang mempunyai argumentasi yang ini yang bisa saling mengisi sebenarnya kalau kita lihat. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi apa yang dikatakan Pak Prabowo, suatu Indonesia yang saling bersama-sama membangun ke depan untuk Indonesia maju di 2030, 35 ataupun seterusnya gitu. Dibandingkan debat pertama, Bapak? Iya, debat pertama terlalu ini, kalau saya lihat di sini saling mengisi ketiga paslon ini, sehingga masyarakat mendapat masukan dari ketiga-tiganya. Yang satu dari Pak Prabowo sebagai orang yang sudah melakukan memang bidangnya di pertahanan, kemudian dia memang sudah melakukan hubungan internasional yang demikian banyak dan tidak bisa dipungkiri kalau dari ketiganya memang yang punya pengalaman tersebut ya Pak Prabowo, tidak bisa dipungkiri lagi ini. Nah, yang lain mungkin memang masukan-masukan untuk mengkritisi secara teoritis, kemudian mencoba untuk memberikan masukan yang membangun dalam rangka kemajuan Indonesia nanti ke depan. Ya, terima kasih Bapak. 1, 2, 3. Prabowo gimana?